warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sabrina Garantasari. Saya mahasiswa Politeknik Pembangunan Pertanian Medan, jurusan Perkebunan Prodi Unggulan Perkebunan Presisi. Nah, pada video kali ini saya akan menjelaskan hilirisasi perkebunan pada komoditi tebu berdasarkan perundang-undangan dan jurnal internasional yang terbaru pada tahun 2021 sampai tahun 2025. Saksikan videonya sampai habis ya. Baik, pada video kali ini saya akan menjelaskan hilirisasi perkebunan pada komoditi tebu berdasarkan aturan perundangan dan jurnal internasional yang terbaru pada tahun 2021 sampai 2025. Adapun pendahuluannya, yang pertama, hilirisasi dalam konteks perkebunan tebu adalah proses transformasi bahan baku tebu menjadi produk-produk olahan yang memiliki nilai tambah tinggi. Tidak hanya sebatas gula konsumsi, hilirisasi tebu mencakup produk turunan seperti gula rafinasi untuk industri makanan dan minuman, bioetanol sebagai bahan bakar nabati, hingga pemanfaatan limbah tebu seperti ampas sebagai sumber energi terbarukan atau bioenergi. Di tengah tantangan kebutuhan gula nasional yang tinggi dan ketergantungan terhadap impor, strategi hilirisasi menjadi salah satu solusi yang penting untuk meningkatkan kemandirian dan daya saing serta mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. Selain itu, hilirisasi juga mendorong berkembangnya industri agro, membuka lapangan kerja di pedesaan, dan mendukung adanya transisi energi nasional menuju sumber energi yang lebih bersih. Adapun regulasi dan kebijakan nasional tentang hilirisasi tebu. Sejumlah regulasi dan dokumen perencanaan nasional telah menggarisbawahi pentingnya hilirisasi tebu sebagai bagian dari pembangunan pertanian dan energi nasional. Dalam RPJMN tahun 2020 sampai 2024, pemerintah menempatkan komoditas tebu sebagai bagian penting dari strategi ketahanan pangan dan energi. Kementerian Pertanian dalam rencana strategisnya juga menetapkan program swasembada gula berbasis tebu yang didorong melalui peningkatan produktivitas, perluasan lahan, dan pengembangan industri hilir. Selain itu, melalui Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan, penggunaan ampas tebu untuk pembangkit listrik berbasis biomasa diperbolehkan dan bahkan didorong. Pemanfaatan ampas ini sejalan dengan upaya pemerintah mengurangi ketergantungan terhadap bahan bakar fosil dan menurunkan emisi karbon. Dalam konteks energi, pemerintah juga mengembangkan program bioenergi berbasis bioetanol dari tebu. Peluncuran program bioetanol nasional sejak tahun 2022 menandai dimulainya fase awal pemanfaatan bioetanol tebu sebagai bahan bakar campuran atau blending BBM, meskipun implementasi mandatorinya masih dalam tahap kajian dan uji coba. Di tingkat daerah terdapat juga regulasi pendukung seperti Peraturan Daerah Jawa Timur Nomor 17 Tahun 2012 yang mengatur tentang peningkatan produktivitas dan rendemen tebu di wilayah penghasil utama. Daerah-daerah seperti Jawa Timur, Lampung, dan Sulawesi Selatan kini juga mendorong kolaborasi antara petani, PTPN, dan pelaku industri untuk mempercepat proses hilirisasi. Adapun gambaran produksi konsumsi gula nasional, yaitu menurut data BPS dan Kementerian Pertanian, luas areal tanam tebu di Indonesia pada tahun 2023 mencapai sekitar 504.000 hektar, menghasilkan produksi gula sebesar 2,74 juta ton. Namun, angka ini masih belum mampu memenuhi kebutuhan nasional yang mencapai 3,4 juta ton per tahunnya, sehingga Indonesia harus mengimpor sekitar 600.000 ton gula setiap tahunnya. Hal ini menjadi indikator bahwa produktivitas tebu dan efisiensi pengolahan gula di dalam negeri masih rendah. Salah satu penyebabnya adalah rendahnya rendemen atau presentasi gula yang dihasilkan dari tebu yang di beberapa daerah masih di bawah 7%. Sedangkan negara produsen utama seperti Thailand dan Brasil telah mencapai lebih dari 10%. Studi terbaru menyatakan bahwa ketimpangan antara kebutuhan konsumsi dan hasil produksi dalam energi dapat ditekan melalui optimalisasi proses hilirisasi.
khususnya dengan modernisasi pabrik, perbaikan varietas tebu unggul, serta pemanfaatan limbah hasil pengolahan sebagai bahan bakar alternatif. Hal ini sejalan dengan semangat ekonomi, sirkular, dan efisiensi sumber daya. Adapun potensi bioetanol dan energi dari ampas tebu. Ampas tebu yang merupakan sisa penggilingan batang tebu selama ini sering sekali dianggap sebagai limbah. Namun, berdasarkan sejumlah penelitian terbaru, ampas tebu mengandung nilai kalori tinggi sekitar 4.282 kalori per gramnya dan sangat berpotensi dijadikan sebagai sumber bahan bakar padat untuk pembangkit listrik tenaga biomasa atau PLTBM. Di tahun 2021, produksi ampas tebu di Indonesia diperkirakan mencapai 756.000 per tonnya. Jika dimanfaatkan secara optimal, ampas ini dapat menyuplai kebutuhan negeri. Pabrik gula itu sendiri bahkan disalurkan ke desa-desa sekitar. Selain itu, bioetanol dari tebu merupakan salah satu potensi hilirisasi energi yang sangat menjanjikan. Bioetanol dapat dijadikan atau digunakan sebagai bahan campuran bahan bakar kendaraan bermotor. Di beberapa negara seperti Brasil, bioetanol dari tebu sudah menjadi komponen utama dalam BBM mereka. Indonesia sendiri telah meluncurkan program bioetanol sejak 2022, meskipun implementasi mandatori bioetanol nasional masih dalam proses pengkajian dan persiapan infrastruktur distribusi. Kedepannya, bioetanol dari tebu diharapkan menjadi energi alternatif yang ramah lingkungan dan mengurangi ketergantungan terhadap energi fosil. Adapun teknologi, produktivitas, dan tantangan hilirisasi. Salah satu tantangan utama dari hilirisasi tebu adalah rendahnya produktivitas tanaman di tingkat petani. Di beberapa wilayah seperti Jawa Timur dan Lampung, produktivitas sudah mencapai 80 sampai 90 ton per hektarnya. Namun di wilayah lain seperti Sulawesi dan NTT hasilnya masih di bawah 50 ton per hektar. Faktor penyebab rendahnya produktivitas meliputi keterbatasan varietas unggul, pengairan yang tidak memadai, serta minimnya adopsi teknologi modern di tingkat petani. Dari sisi pengolahan, banyak pabrik gula milik BUMN seperti PT PN 11, 12 masih menggunakan mesin-mesin tua yang berusia lebih dari 50 tahun dengan efisiensi rendah dan biaya operasional yang tinggi. Revitalisasi pabrik, penambahan alat pemrosesan bioetanol, serta sistem cogeneration atau pembangkit energi dari uap, hasil yang dari ampas masih terbatas pada skala uji coba. Diperlukannya investasi yang besar dari pemerintah dan sektor swasta untuk memperluas kapasitas industri dari hilir berbasis tebu serta berkelanjutan. Adapun strategi penguatan hilirisasi dan rekomendasi kebijakannya. Untuk memperkuat hilirisasi tebu di Indonesia, beberapa strategi utama perlu dijalankan secara paralel. Pertama, dari sisi regulasi, dibutuhkannya harmonisasi kebijakan antara Kementerian Pertanian, Kementerian SDM, dan Kementerian BUMN dalam mengembangkan industri gula terintegrasi dengan energi. Yang kedua, insentif fiskal dan subsidi perlu disediakan untuk pelaku industri dan petani yang mengadopsi teknologi pengolahan bioetanol dan cogeneration. Yang ketiga, penguatan kelembagaan lokal seperti koperasi petani dan pengelola pabrik mandiri perlu didorong untuk mengurangi ketergantungan pada BUMN. Yang keempat, riset dan pengembangan atau lead bank terhadap varietas unggul, irigasi hemat, serta sistem tebang angkut efisien, serta teknologi pemrosesan bioenergi harus diperluas dan diterapkan secara nyata di lapangan. Selanjutnya yaitu ada dimensi hilirisasi tebu secara komprehensif. Yang pertama ada rantai nilai atau value chain di industri tebu. Rantai nilai tebu dimulai dari hulu, penanaman dan budidaya, kemudian ke tengah, penggilingan dan pemrosesan, hingga hilir yaitu diversifikasi produk olahan. Beberapa produk olahan yang mendukung hilirisasi tebu meliputi gula konsumsi putih, produk utama dari penggilingan tebu. Yang kedua, gula rafinasi untuk kebutuhan industri makanan dan minuman. Yang ketiga yaitu bioetanol, bahan bakar alternatif ramah lingkungan. Yang keempat yaitu finance, hasil samping bioetanol yang bisa dimanfaatkan untuk pupuk cair. Yang kelima ada molase,
sirup kental yang digunakan dalam industri fermentasi dan pakan ternak. Yang ketujuh ada ampas tebu, biomasa untuk cogeneration dan pulp kertas. Adapun model bisnis hilirisasi tebu terintegrasi yaitu implementasi hilirisasi tebu menuntut integrasi hulu sampai ke hilir. Model bisnis yang direkomendasikan antara lain kemitraan inti plasma antara petani dan perusahaan gula. Yang kedua ada agroindustri terpadu di mana seluruh bagian tebu dimanfaatkan tanpa limbah. Yang ketiga yaitu ada kawasan industri agroenergi seperti kawasan ekonomi khusus atau KEK berbasis tebu di Lamongan dan Lampung. Adapun peluang ekspor produk hilirisasi tebu yaitu Indonesia memiliki peluang besar untuk mengekspor produk hilirisasi seperti bioetanol ke Jepang, Korea Selatan, dan Uni Eropa, gula rafinasi ke negara-negara Afrika dan Timur Tengah, molasses untuk industri pakan dan alkohol ke India dan Cina. Namun, untuk memasuki pasar global diperlukannya sertifikasi standar mutu nasional seperti ISO 22000 keamanan pangan, RSPO. Yang ketiga ada sertifikat produk halal dan organik. Adapun peran teknologi digital dalam hilirisasi tebu, teknologi pertanian cerdas atau smart farming dan digitalisasi industri menjadi pengungkit penting. Yang pertama, sistem informasi geografis atau GIS untuk memetaan dan manajemen lahan. Yang kedua ada sensor IoT untuk memantau kadar gula batang tebu secara real time. Yang ketiga ada ERP, Enterprise Resource Planning, untuk mengintegrasikan manajemen rantai pasok. Yang keempat yaitu ada Marketplace Agro untuk mempertemukan petani dan pelaku industri hilir secara langsung. Adapun pembelajaran dari negara lain, beberapa negara yang berhasil dalam hilirisasi tebu yaitu yang pertama ada Brasil. Brasil itu memiliki program seperti ProAlco sejak tahun 1975 yang menjadikan bioetanol sebagai bahan bakar utama dan 90% kendaraan fleksibel menggunakan campuran bioetanol. India memadukan sistem kuota, harga insentif, dan kebijakan mandatori blending bioetanol dalam BBM. Yang ketiga ada Thailand, meningkatkan efisiensi dengan pengembangan varietas unggul dan investasi besar dalam cogeneration pabrik gula. Adapun kendala struktural di Indonesia, beberapa hambatan utamanya yaitu fragmentasi kepemilikan lahan petani menyebabkan skala ekonomi sulit dicapai, minimnya akses petani terhadap pupuk, benih unggul dan kredit mikro, lemahnya koordinasi antara Kementerian SDM, Pertanian, BUMN dan perindustrian, infrastruktur jalan, irigasi dan energi belum mendukung kawasan hilirisasi terpadu. Adapun rekomendasi kebijakan spesifik tambahan yaitu zona klasterisasi tebu nasional, penetapan zona prioritas tebu berbasis keunggulan lokal, insentif investasi green energy, pengurangan pajak untuk proyek bioetanol dan cogeneration. Yang ketiga, skema kredit mikro hilirisasi atau KUR hijau untuk petani dan UMKM tebu yang terlibat dalam pengolahan hilir. Adapun lembaga hilirisasi perkebunan nasional yaitu LHPN, lembaga lintas sektoral untuk mendorong penguatan kebijakan, pendanaan dan pengawasan hilirisasi komoditi perkebunan. Selanjutnya kita masuk ke dimensi lingkungan, sosial, dan ekonomi hilirisasi tebu. Yang pertama itu ada dampak sosial sampai ekonomi hilirisasi tebu di pedesaan. Hilirisasi tidak hanya menciptakan nilai tambah secara ekonomi, tetapi juga memberikan dampak sosial yang signifikan. Yang pertama ada penyerapan tenaga kerja. Industri pengolahan tebu termasuk bioetanol dan energi biomasa menciptakan lapangan kerja hingga 5-7 kali lipat lebih besar dibandingkan pertanian tebu mentah. Yang kedua, pabrik bioetanol di Mojokerto menyerap sekitar 600 tenaga kerja tetap dan musiman, belum termasuk petani plasma. Adapun kesejahteraan petaninya yaitu harga tebu meningkat ketika petani memasuki rantai nilai hilir. Petani mitra atau plasma dari perusahaan bioetanol menerima bagi hasil lebih stabil dan insentif produktivitas.
Penguatan peran perempuan dan generasi muda. Banyak kegiatan hilir seperti fermentasi, pengepakan hingga distribusi lokal bisa melibatkan perempuan desa dan generasi muda berbasis koperasi atau UMKM. Adapun peran investasi dan pembiayaan inklusif dalam hilirisasi. Yang pertama ada skala pembiayaan potensial. Adapun KPBU atau kerjasama pemerintah dengan badan usaha untuk pembangunan kawasan industri tebu, suku hijau, untuk bioenergi dari tebu, dan skema CSR dan ESG dari BUMN untuk revitalisasi pabrik tebu, misalnya PTPN 11 dan PTPN 12. Adapun contoh investasi aktualnya yaitu investasi PT Energi Agro Nusantara atau Endero, anak usaha PTPN 10 untuk pembangunan pabrik bioetanol skala 30.000 KL per tahunnya di Mojokerto sekitar 1, triliun didukung oleh Bappenas, PTPN Group, dan investor Jepang Mitsui. Kelembagaan dan tata kelola hilirisasi tebu. Yang pertama, kelembagaan multi stakeholder. Perlu dibentuk Dewan Hilirisasi Komoditas Nasional sebagai wadah lintas kementerian, akademisi, petani, dan pelaku industri. Yang kedua, platform digital tata niaga, sistem informasi daring untuk lelang tebu dan produk hilir, data real time produksi dan harga, koneksi petani dengan investor dan pembeli. Adapun peran lembaga pendidikan dan penelitiannya yaitu pada Universitas IPB, UGM, serta Universitas Brawijaya dan Balai Penelitian Tebu, Pati Jember harus dilibatkan dalam riset varietas tahan ekonomi, rekayasa proses bioetanol, dan manajemen limbah. Adapun studi kasus global terkini pada Jurnal Internasional 2021 sampai 2025, yang pertama ada Jurnal Renewable Energy pada tahun 2022 menyebutkan bahwa konversi 1 ton tebu dapat menghasilkan 70 kilo gula, 30 liter bioetanol, 150 kilo ampas tebu, setara 4,2 kWh energi listrik. Jurnal yang kedua yaitu Energy Policy Journal pada tahun 2023 berhasil mencatatkan efisiensi produksi bioetanol tebu 1,6 kali lebih baik dibandingkan jagung dan gandum. Adapun jurnal IOPCON series yaitu Earth dan Environmental Science 2022, Indonesia memiliki potensi mengembangkan bioenergi dari tebu hingga 1800 MW jika conegration diberlakukan di seluruh pabrik gula aktif nasional. Adapun inovasi, SWOT, dan dampak geopolitik hilirisasi tebu. Yang pertama yaitu inovasi teknologi dalam hilirisasi tebu. Inovasi menjadi tulang punggung keberhasilan hilirisasi. Berbagai teknologi mutakhir telah diterapkan di beberapa negara maju dan mulai masuk ke Indonesia. Yang pertama ada teknologi fermentasi genetik, pengembangan enzim spesifik dari mikroorganisme hasil rekayasa genetika yang dapat mempercepat fermentasi molase menjadi bioetanol. Contohnya seperti yang telah dikembangkan oleh negara Jepang menghasilkan bioetanol 20% lebih tinggi dari rata-rata strain konvensional. Yang kedua, ada conjugation berbasis sistem IoT. Penggunaan sensor suhu dan tekanan real time untuk meningkatkan efisiensi pembakaran ampas tebu dan pemanfaatan uap menjadi listrik. Efisiensi bisa meningkatkan dari 32% menjadi 52% dengan otomatisasi berbasis AI. Yang ketiga ada plasma gasifikasi tebu. Teknologi pemrosesan limbah tebu menjadi gas sintetis yang kemudian dapat digunakan sebagai bahan bakar turunan atau disuling menjadi metanol atau biohidrogen. Adapun analisis SWOT hilirisasi komuniti di tebu di Indonesia yaitu yang pertama ada kekuatan. Luas lahan tebu nasional lebih dari 500 hektar, potensi bioenerginya besar dan dukungan regulasinya mulai terbentuk. Adapun kelemahannya yaitu infrastruktur pabrik tua, produktivitas yang rendah, lemahnya akses petani ke teknologi. Adapun peluangnya yaitu kebutuhan energi hijau global, insentif ESG internasional, dan ekonomi sirkular. Adapun ancamannya yaitu ketergantungan impor mesin,
fluktuasi harga gula dunia, tekanan kompetisi dari negara ASEAN lain. Adapun dampak geopolitik dan posisi Indonesia dalam pasar global. Yang pertama ada diplomasi energi. Dengan kapasitas bioetanol tinggi, Indonesia dapat menjalin kerjasama strategis dengan Jepang dan Korea Selatan untuk memasok biofuel sebagai bagian dari transisi energi bersih dari mereka. Dengan India dalam skema ekspor molasses dan produk alkohol industri. Adapun persaingan regionalnya, yang pertama di negara Thailand sudah mengekspor lebih dari 1 miliar liter bioetanol pada 2023. Filipina telah menetapkan biofuel sebesar E10 sejak 2012. Indonesia perlu segera mengejar posisi tawar internasional sebelum pasar disebut negara tetangga. Adapun dampak ekonomi mikro dan makro. Yang pertama, simulasi ekonomi nasional berdasarkan data BPS yang telah dikeluarkan oleh Jurnal Arifin pada tahun 2023. Jika hilirisasi tebu diterapkan pada 50% lahan aktif, dapat menambahkan PDB pertanian dan energi yang lebih mencapai 28 triliun per tahunnya. Penurunan nilai impor BBM hingga 4, triliun per tahunnya. Kenaikan pendapatan petani yang rata-rata menaik sebanyak 38% tahun sebelumnya. Adapun multiplikasi ekonomi daerah. Hilirisasi berbasis kawasan, contoh KEK Jember dan Dompu menciptakan efek berantai. Peningkatan UMKM, pendukung logistik, kemasan dan pengangkutan. Revitalisasi ekonomi desa dan eksistensi koperasi tebu. Adapun etika keadilan dan inklusi dalam hilirisasi, dalam pembangunan yang adil dan berkelanjutan, hilirisasi tebu juga harus mempertimbangkan keadilan agraria. Jangan sampai petani tersisih oleh korporasi besar, inklusi petani kecil, pembagian nilai, tambah harus adil dan industri dari pertanian. Transparansi harga, penggunaan sistem e-marketplace wajib diawasi. Adapun rencana aksi 5 tahun dari tahun 2025 sampai 2030, yang pertama pada tahun 2025 yang sasarannya revitalisasi 10 pabrik gula, pendanaannya dari BUMN sekaligus investor. Pada tahun 2026 sasarannya mendotari bioetanol E10, yang penetapan harga bioetanol nasional pada tahun 2027, zona kawasan industri tebu dari Perpres KEK baru. Pada tahun 2028 digitalisasi tata niaga tebu, e-marketplace dan dashboard harga. Pada tahun 2029 ekspor perdana bioetanol atau MAU antar negara. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan hukum global dan berkelanjutan dalam hilirisasi perkebunan tebu. Adapun kerangka hukum nasional dan internasional yang mendorong hilirisasi, yang pertama ada hukum nasional. Yang pertama ada Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang perkebunan yang menegaskan pengolahan hasil perkebunan atau hilirisasi sebagai kewajiban pelaku usaha. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang perindustrian, industri berbasis sumber daya alam seperti tebu harus didorong untuk memiliki nilai tambah. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang ketenaga listrikan, pemanfaatan biomasa seperti ampas tebu untuk energi terbarukan mendapat prioritas. Dan yang terakhir ada Perpres nomor 66 Tahun 2023 arah kebijakan transisi energi dan penguatan industri hijau di Indonesia. Adapun kerangka internasionalnya, yang pertama ada Paris Agreement. Pada tahun 2015, Indonesia berkomitmen menurunkan emisi GEK, di mana bioenergi dari tebu menjadi salah satu solusinya. Yang kedua ada WTO, Agreement on Agriculture atau AUA, produk hilirisasi, gula rafinasi, bioetanol masuk dalam klasifikasi barang ekspor yang dapat dilindungi oleh subsidi domestik. Yang ketiga ada UNCTAD. Pada tahun 2024 mendorong negara berkembang untuk mengembangkan community based value chains demi
demi industrialisasi inklusif. Adapun keterkaitan hilirisasi tebu dengan SDGs atau Sustainable Development Goals. Hilirisasi tebu mendukung langsung dan tidak langsung pencapaian target pada SDGs. Tujuan SDGs 1 yaitu meningkatkan pendekatan dan pendapatan petani pada UMKM pengolah. SDG 7 yaitu bioetanol dan cogeneration tebu sebagai energi yang terbarukan. SDG 8 menciptakan lapangan kerja dan industri di daerah. SDG 9 mendorong modernisasi agroindustri. SDG 12 memanfaatkan seluruh bagian tanaman dan limbah secara efisien, dan SDG 13 yaitu kontribusi nyata terhadap mitigasi perubahan iklim melalui bioenergi. Adapun transformasi kelembagaan untuk hilirisasi berkelanjutan, yang pertama Pusat Inovasi Hilirisasi Tebu atau PIHT, lembaga independen kolaborasi kampus, BUMN, swasta yang fokus pada riset rekayasa pemrosesan, dukungan pembiayaan proyek agroenergi, sertifikasi dan standarisasi produk hilir. Yang kedua ada platform digital nasional atau SIHITEBU, sistem hilirisasi tebu nasional. Fitur utamanya yaitu dashboard, produktivitas dan harga nasional, marketplace B2B tebu dan produk turunan, layanan logistik dan pembiayaan petani, modul pelatihan online petani dan operator pabrik. Dan terakhir yaitu ada koperasi tebu mandiri berbasis desa. Koperasi ini juga berfungsi sebagai penampung tebu rakyat, pengelola unit pengolahan mini skala lokal, pengelola limbah untuk produk pupuk dan briket. Adapun contoh nyata hilirisasi tebu di Indonesia dan di dunia. Di Indonesia yaitu ada PT Energi Agro Nusantara atau Enero di Mojokerto, Jatim. Produksi bioetanol lebih dari 30.000 KL per tahunnya dari molasses, menyerap 100.000 ton molasses per tahun dari petani. Yang kedua yaitu ada KUD Sumber Rejeki Dompu dari NTB, mengelola pabrik gula mini plus unit pengolahan pupuk organik cair dari Finansie, terintegrasi dengan program bioenergi desa dari EBTQE. Dari luar Indonesia yaitu ada dunianya Brazil menghasilkan 35 miliar liter bioetanol per tahunnya. 97% kendaraan di Brasil menggunakan flex fuel, campuran bensin dan etanol. Pendekatannya yaitu investasi besar, berkebijakan, integrasi riset dan pasar. Selanjutnya kita masuk ke dimensi industri, riset dan ketahanan nasional dari hilirisasi tebu. Yang pertama ada karakteristik teknis dan industri dari tanaman tebu. Yang pertama ada komponen kimia tebu yang sukrosa atau gula utama 12-18%, air 70-75%, serat atau ampas tebu 10-15%, dan unsur mikro seperti fenol, lignin, alkohol, dan protein. Adapun proses industri hilirisasi yaitu ekstraksi sukrosa, penggilingan dan pemurnian seperti gula kristal, fermentasi molase, bioetanol melalui mikroorganisme, pembakaran ampas tebu dari cogeneration, listrik dan uap pabrik, pengolahan finance dijadikan pupuk cair atau nutrisi tinggi. Adapun rasio pemanfaatannya yaitu 1 ton tebu kurang lebih 70 kg gula, kurang lebih 250 kg ampas tebu, menjadi kurang lebih 30 liter bioetanol dan akhirnya menjadi 30 liter finance. Adapun peta wilayah potensial pengembangan hilirisasi tebu, yang pertama ada Jawa Timur, lahannya luas plus pabriknya yang tua. Adapun di Lampung, tebunya plasma dan PTPN-nya aktif. Dompu NTB kawasannya baru, proyeknya milik pemerintah. Sulawesi Selatan varietas tahan iklim, dan Sulawesi juga dan Papua merupakan cadangan lahan besar. Adapun hubungan hilirisasi tebu dengan ketahanan energi dan ketahanan pangan nasional.
Ketahanan energi yaitu substitusi BBM melalui E10 atau bioetanol, potensi penghematan substitusi energi 6-8 triliun per tahunnya. PLTBM dari ampas tebu daya listrik menjadi lokal desa. Ketahanan pangan, diversifikasi konsumsi gula, gula aren, gula semut, dan gula rafinasi. Gula menjadi campuran bahan olahan seperti kecap, bumbu air, bumbu cair, roti, dan minuman. Adapun efek dominonya yaitu energi hijau dari perkebunan, harga pangan lebih stabil, dan limbah hilir menjadi pupuk yang meningkatkan produktivitas pangan lokal. Adapun model bisnis dan ekosistem industri hilirisasi tebu, yang pertama ada model agroindustri terintegrasi, hulu petani dari pabrik pengolahan hingga ke hilir dari produk akhir yang menjadi gula dan biofuel. Lingkarannya yaitu zero waste supply chain. Yang kedua ada model kemitraan 3 pilar, PT PNIT, koperasi petani, swasta, dan bioenergi. Perluasan produk lanjutan yaitu terdapat biosampo, pupuk organik cair, dan minuman probiotik dari tebu. Adapun pertanyaan yaitu apakah Indonesia bisa menjadi pemimpin tebu Asia? Ya, bisa saja. Pemerintah tegas dengan mendatori bioetanol dan bioenergi. Petani diberdayakan dengan adil dan berdaya tawar tinggi. Kampus dan lembaga dan litbang aktif yang mendukung. Pendanaan hijau dibuka dari BUMN, investor asing, dan CSR. Selanjutnya kita masuk ke perspektif lokal, digital, dan global dalam hilirisasi tebu. Hilirisasi tebu dalam perspektif sosial dan budaya lokal. Yang pertama ada nilai sosialnya. Di banyak wilayah Indonesia, tebu bukan hanya komoditas, tetapi bagian dari identitas budaya lokal. Misalnya Jawa Timur, tradisi kerja gotong royong tebang angkut, tebang tebu secara kolektif. Di Lampung, komunitas transmigran petani tebu yang membentuk koperasi sejak 1980-an. Hilirisasi yang melibatkan masyarakat adat dan petani lokal mendorong model pembangunan partisipatif bukan top-down. Dan selanjutnya kita ada masuk ke ekspresi budaya baru dari produk hilir. Penggunaan bioetanol dan pupuk organik dari tebu memunculkan nilai baru keberlanjutan atau eco-living dalam masyarakat pedesaan. Adapun produk seperti minuman fermentasi tradisional berbasis tebu tanpa alkohol menjadi tren UMKM sehat yang berakar lokal. Adapun potensi hilirisasi tebu sebagai katalisator UMKM, yang pertama ada sektor UMKM yang bisa dikembangkan seperti kuliner, bisa menjadi gula cair, sirup, dan minuman energi yang berasal dari gula kristal dan molase, kosmetik yaitu toner, dan sabun berbasis tebu dari ekstrak, antioksidan, dan bentang. Energi rumah tangga juga bisa menjadi briket, ampas tebu, dan etanol stok yang berasal dari alternatif gas LPG. Yang pertanian bisa menghasilkan pupuk organik cair seperti finansi atau molase fermentasi. Adapun kesimpulan dari materi yang saya bawakan yaitu hilirisasi tebu merupakan strategi penting untuk mengatasi krisis gula nasional, memperkuat ketahanan energi, serta mendorong kemandirian ekonomi lokal. Regulasi nasional dan daerah sudah mulai mendukung arah ini, namun implementasinya masih menghadapi tantangan besar di sisi teknologi, pendanaan, dan koordinasi antar lembaga. Pemanfaatan ampas tebu sebagai energi terbarukan dan pengembangan bioetanol sebagai bahan bakar massa adalah peluang besar yang harus dioptimalkan. Kedepannya, hilirisasi tebu tidak hanya memperkuat sektor pertanian, tetapi juga berkontribusi pada agenda transisi energi dan pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Cukup sekian video yang saya dapat sampaikan dari materi ini.